got so motherfucking design on right now. Ya halo semuanya, Pak Fredisya dan teman-teman sekalian. Pada video ini kami akan mempresentasikan UTS kami untuk mata kuliah Human and Computer Interaction. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Gaudensius, lalu ada Dihan, kemudian ada Dharma, dan yang terakhir ada Luis. Sebelum saya mulai ke dalam materinya, kami memiliki beberapa konten yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada artikel tentang keterbatasan manusia, kemudian ada database kondisi lingkungan Jakarta, lalu ada interaction design, lalu yang terakhir ada skenario tentang reaktor nuklir. Untuk artikel tentang keterbatasan manusia, saya menggunakan artikel tentang keterbatasan otak manusia dalam memproses informasi yang sudah kami ringkas isinya sehingga menjadi seperti ini. Keterbatasan dalam pemrosesan informasi di otak manusia mencakup berbagai aspek. Salah satu aspek utamanya adalah kapasitas memori kerja atau working memory yang hanya mampu menyimpan sejumlah informasi terbatas dalam ingatan jangka pendek, sehingga mengakibatkan penurunan kinerja saat mencoba melakukan beberapa tugas sekaligus. Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan manusia cenderung dipengaruhi oleh bias kognitif dan keterbatasan persepsi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Lalu pendapat kami tentang artikel tersebut adalah manusia memiliki keterbatasan dalam pemrosesan informasi, terutama dalam hal kapasitas memori kerja atau working memory dan kemampuan multitasking. Otak manusia juga memiliki dampak signifikan pada desain sistem interaktif. Untuk menciptakan antarmuka yang efisien dan user-friendly, desainer perlu mempertimbangkan seberapa baik sistem dapat mengakomodasi keterbatasan ini. Ini termasuk menyederhanakan tugas, mengurangi beban kognitif, dan memastikan prioritas tugas yang jelas dalam lingkungan yang seringkali berdistraksi. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2 dengan soal tentukan perangkat input dan output agar bisa membantu interaksi yang akan terjadi pada skenario di bawah ini. Kemudian berikan penjelasan kenapa permasalahan yang terjadi sebelum perangkat tersebut digunakan. Skenario-nya adalah database kondisi lingkungan Jakarta. Database ini akan dikembangkan untuk menyimpan informasi tentang kondisi di Jakarta, mulai informasi kondisi udara, air, suhu, cuaca yang terjadi. Database ini hanya akan diakses oleh pakar lingkungan, tetapi mereka akan menggunakan data untuk dianalisa. Nah, jadi dalam konteks skenario ini, perangkat input dan output ini memiliki peran penting dalam mendukung interaksi antara lingkungan dengan pakarnya tersebut. Jadi, perangkat input yang kami dapatkan adalah yang pertama itu sensor lingkungan. Ini mencakup sensor udara, air, suhu, dan cuaca yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengumpulkan data mengenai kondisi lingkungan di Jakarta. Data yang terkumpul itu akan dikirim ke para pakar dan akan dianalisa. Yang kedua itu perangkat penelitian. Perangkat ini menggunakan perangkat seperti GPS dan peralatan pengukuran lab dan alat lainnya untuk mengumpulkan data lapangan yang kemudian bakalan diinput ke database. Nah, terus yang ketiga itu ada keyboard. Di sini ini opsi pilihan untuk para pakar karena ini kita bisa memasukkan data mengenai kondisi lingkungan Jakarta ini ke dalam database. Terus untuk perangkat outputnya, kita yang pertama ada komputer dan perangkat pintar lainnya. Di sini para pakar menggunakan komputer dan perangkat pintar lainnya untuk mengakses database dan data hasil yang didapatkan dari sensor lingkungan tersebut untuk dianalisa. Terus yang kedua ada monitor. Monitor ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis dan data visualisasi
Nah, yang ketiga itu ada printer. Ini dapat digunakan untuk mencetak laporan atau hasil analisis dalam bentuk fisik. Nah, permasalahan yang dihadapi sebelum penggunaan perangkat ini ada apa aja? Yang pertama itu pengumpulan data dilakukan secara manual. Nah, sebelum penggunaan sensor lingkungan dan perangkat otomatis, data kondisi lingkungan dikumpulkan secara manual yang dapat memakan banyak waktu dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Yang kedua ini, keterbatasan akses pada data. Tanpa database seperti sekarang, pakar memiliki keterbatasan akses terhadap data yang diperlukan untuk analisis mereka. Data mungkin tersebar di berbagai sumber dan sulit diintegrasikan. Yang ketiga, proses analisis yang lambat. Analisis data lingkungan secara manual mungkin memakan banyak waktu dan pengambilan keputusan yang cepat mungkin sulit diwujudkan. Yang keempat, kesulitan berbagi informasi. Sebelum penggunaan perangkat output yang efisien, berbagi hasil penelitian atau analisis sangat sulit, terutama karena data yang tersebar di berbagai sumber. Jadi dengan penggunaan perangkat input seperti sensor lingkungan dan perangkat output seperti komputer, pakar lingkungan dapat mengatasi masalah-masalah ini dengan lebih efisien. Mereka dapat mengumpulkan data lebih cepat, mengakses dengan lebih mudah, menganalisa secara efisien, dan berbagi hasil dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kondisi lingkungan di Jakarta. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu interaction design. Di sini soalnya yaitu kelompokan setiap fungsi di bawah ini. Jumlah kelompok fungsi tersebut bebas yang nantinya akan digunakan di dalam menu yang digunakan dalam aplikasi pengolahan kata. Oke, jadi inti dari soal ini itu adalah kita dikasih beberapa item yang termasuk dalam aplikasi pengolahan kata. Nah, item-item ini kita harus kelompokkan menjadi satu menu gitu. Jadi satu menu di mana item-item ini tersusun berdasarkan fungsi mereka gitu. Dan dari PPT yang kelompok kami telah sajikan di sini, kelompok pertama itu adalah widget. Ini berdasarkan level dulu ya. Level itu ada widget, ada screen design, ada application navigation design, terus yang terakhir ada user interaction. Nah, yang pertama itu widget. Nah, widget ini kita kelompokkan lagi nih berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada table dan tampilan teks, itu tuh seperti yang sudah tertera di PPT ini. Table, format paragraf, position on page, plain text, terus bold text, dan masih banyak lagi ya. Terus selanjutnya ada management file. Ini ada menus, ada buttons, ada save as. Terus ada referensi dan informasi, ada glossary, ada character style, ada add footnote, ada insert index entry. Itu masih banyak lagi. Juga ada di sini operasi tekstual dan juga ada pengaturan dan tata letak. Next, di sini ada 3 kelompok lainnya lagi. Yang pertama ada screen design. Tadi kan widget. Nah, yang sekarang screen design. Screen design itu ada kita kelompokin lagi juga nih jadi menu manajemen dokumen. Kita kelompokin juga jadi menu navigasi dokumen. Selanjutnya ada application navigation design. Kita kelompokin lagi jadi menu manajemen email, menu navigasi, dan juga menu bantuan. Nah, menu bantuan di sini sesuai dengan item yang telah disediakan itu cuma ada help. Lalu yang user interaction yaitu kelompok terakhir dari levels yang ada. Yang pertama ada menu pengeditan dokumen seperti find word, ada change word, terus dan lain-lain juga. Dan yang terakhir ada menu manajemen dokumen yaitu renumber pages, show alternative documents, kayak gitu. Nah, selanjutnya di soal di situ diminta untuk bandingkan dengan aplikasi pengolahan kata yang populer digunakan. Bagaimana hasil pengelompokan yang dikerjakan oleh kelompok Anda dengan aplikasi tersebut? Hitung jumlah item yang terdapat pada menu Anda. Permasalahan apa yang terjadi jika menggunakan jumlah menu yang banyak dan sedikit? Nah, pertama-tama kita akan membandingkan dulu nih sama salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Word.
Ini merupakan aplikasi pengolah kata yang sudah cukup populer ya. Dan kalian juga pasti udah pernah dengar atau bahkan udah sering pakai. Aplikasi ini memang sangat membantu kita untuk mengolah kata ya. Nah, jadi di PPT ini disediakan ada gambar, menu manajemen filenya dia itu ada home, ada new, ada open, ada info, ada save as, ada print, ada share, ada export, ada account dan lain-lain. Itu sudah termasuk dengan yang kita kelompokkan tadi ya. Jadi kayak yang ini nih, yang management file di widget. Tadi ada menus, ada buttons, ada save as. Itu sesuai dengan pengolahan kata di Word. Lalu tampilan teksnya juga sudah sesuai dengan yang kelompok kami kelompokkan. Nah, di sini ada perbandingan nih. Perbandingannya pada Word. Tata letak menu table dipisah dari menu tampilan teks. Terus memiliki pengelompokan sendiri dengan bentuk dan lain-lain. Jadi kan table tadi kita masukin ke dalam menu table dan tampilan teks. Tapi kalau di Word dia dipisah gitu. Jadi ada pada bagian insert di mana dia itu disatukan dengan shape dan lain-lain. Lalu next, perbandingannya tidak ada menu draw pada menu yang tertera. Jadi pada item yang disediakan itu nggak ada namanya draw kayak gini. Contohnya sudah pada gambar PPT. Lalu nextnya, nah ini sebagian besar menu yang dikelompokkan itu sudah sesuai dengan yang kelompok kami kelompokkan juga ya. Jadi menu-menu yang ada di Word ini sudah hampir 90% itu sama dengan item-item yang kami kelompokkan ke dalam menu-menu tertentu. Nah, lalu pertanyaan terakhir, itu masalah apa sih yang terjadi kalau dalam suatu menu ada banyak item dan juga ada sedikit item? Nah, kalau ada banyak item, yang akan terjadi itu tampilannya overload, lalu kesulitan pada pemahaman user, lalu waktu pemrosesan jadi lama. Nah, karena user mungkin kurang paham kalau misalnya itemnya itu terlalu banyak, dia tuh jadi bingung mau pakai yang mana. Dan mungkin apalagi kalau tidak ada bantuan gitu, kayak user tuh nggak tahu ini sebenarnya buat apa tombol ini. Nah, jadi kita bisa kebingungan kan. Jadi waktu pemrosesan kita juga bisa jadi lama, bisa nge-lag kalau misalnya terlalu banyak widget-widgetnya dan tampilannya overload ya. Lalu apabila dalam suatu menu ada sedikit item, yang terjadi adalah tidak efisien, keterbatasan fungsi, kurangnya kepersonalisasian. Nah, kenapa sih dibilang tidak efisien? Karena kan kalau misalnya terlalu sedikit, terbatas dong. Dan kalau terbatas, apakah user itu mau menggunakan aplikasi pengolahan kata ini? Tentunya enggak dong. Dia bakalan cari yang mana yang lebih lengkap dan lebih masuk ke pemahaman dia gitu. Jadi untuk mendesain sebuah aplikasi kita juga harus paham usernya. Jadi usernya itu harus bisa lebih fleksibel dalam menggunakan aplikasi itu, dan usernya juga harus paham gitu tentang desain-desain yang ada di dalam aplikasi ini. Karena kan tujuan dari pengolahan kata yang dibikin ini tuh untuk mempermudah user. Kalau misalnya usernya tambah pusing, jadinya nggak untuk mempermudah dong. Jadi kurang kepersonalisasiannya juga, usernya juga jadi bingung gitu mau pakai apa. Ya, sekian untuk yang nomor 3. Nomor 4 ini ada pada kontrol alarm. Yang pertama itu ada yang hijau. Yang hijau ini bisa disebut juga status alarm. Bunyi hijau mengindikasikan operasi normal yang sesuai dengan konvensi umum penggunaan warna hijau untuk normal atau aman. Kedua juga ada kuning atau amber. Status alarm kuning ini digunakan untuk menunjukkan adanya tingkat masalah yang kecil yang memerlukan perhatian tetapi belum mencapai tingkat darurat, karena warna kuning adalah pilihan yang tepat untuk mengindikasikan peringatan. Yang terakhir ada merah. Merah ini untuk status alarm yang digunakan untuk situasi darurat yang memerlukan tindakan segera. Warna merah adalah pilihan yang tepat untuk mengindikasikan bahaya terbesarnya. Lalu ada emergency shutdown dan emergency convert. Bahwa yang pertama itu tombol besar yang berwarna merah digunakan untuk penutup segera dimulai. Pada emergency shutdown panel, dan warna merah adalah pilihan yang tepat untuk menunjukkan tingkat daruratnya. Lalu yang kedua ada tombol konfirmasi darurat yang pada awalnya berwarna hijau dan berubah menjadi merah
adalah mekanisme perlindungan yang baik untuk mencegah tindakan darurat yang tidak disengaja. Lalu soal nomor 4. Panel kontrol alarm. Yang pertama itu ada penggunaan tombol plus dan minus untuk mengubah status alarm adalah tindakan yang cukup jelas dan mudah dimengerti. Lalu, penggunaan panel manual override di sisi kanan panel kontrol untuk mengubah target reaktor dalam situasi darurat adalah ide yang baik, tapi ada kesalahan dalam skenario yang harus diperbaiki juga. Lalu yang kedua itu ada emergency shutdown dan emergency control. Yang pertama ini ada memiliki tata letak yang jelas dan mudah dimengerti dengan tombol besar penutup segera dimulai yang mencolok. Lalu yang kedua juga ada penggunaan tombol konfirmasi darurat adalah tindakan perlindungan yang bijak untuk mencegah tindakan darurat yang tidak disengaja. Lalu ada juga yang J. Di slide berikutnya juga ada J ini lupa untuk menekan tombol set saat mengubah nilai target tekanan di panel manual override. Hal ini mengakibatkan peraturan tekanan yang tidak berubah dan memicu peringatan bahaya. Lalu yang berikutnya pengulangan upaya menekan tombol set juga tidak dapat memecahkan masalah sehingga mengakibatkan kegagalan dan mengubah parameter target. Ini hanya berhasil memulai shutdown darurat dalam hitungan detik sebelum kemungkinan bencana makin terjadi. Sarannya untuk memperbaiki panel kontrol yaitu yang pertama ada panel manual override. Bisa digunakan untuk bisa ditambahkan lampu indikator yang menunjukkan apakah nilai target telah diatur dengan benar setelah menekan tombol set. Lalu berikan juga peringatan visual atau suara yang jelas seperti jika tombol set tidak ditekan dengan benar atau jika ada kesalahan dalam mengubah nilai target. Lalu yang kedua itu panel kontrol alarm. Kebijakan baru yang memerlukan konfirmasi darurat untuk perubahan dari status kuning ke merah adalah langkah yang bijak. Lalu berikutnya ada juga pertimbangan penggunaan lampu indikator yang lebih mencolok untuk menunjukkan status alarm saat ini, selain hanya memerlukan tombol plus dan minus. Yang ketiga, emergency shutdown dan emergency confirm. Tetapkan prosedur yang lebih jelas untuk mengkonfirmasi shutdown darurat, mungkin dengan penggunaan lebih banyak tombol konfirmasi. Pastikan juga tombol mulai darurat segera berfungsi dengan baik dan memiliki pengunci tambahan untuk mencegah tindakan yang tidak disengaja. Lalu yang keempat, pelatihan operator. Pelatihan operator ini dapat dipastikan operator mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani situasi darurat dan menggunakan panel kontrol dengan benar. Dan juga peningkatan pada elemen-elemen yang di atas dapat membantu menghindari permasalahan serupa di masa depan dan memberikan sistem kontrol yang lebih akurat. Sekian dari presentasi kelompok ini dan terima kasih.